Halo, saudara-saudara. Udah mulai langsung. Udah mulai. Jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Yo. Kali ini bersama kelompok penerbang roket dan Eka Anas. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ada Coki, ada Vicky, ada Ray. Vokalis baru nih. Warga baru daftar kartu keluarga. Langsung aja nih. Proses perkenalan kalian pertama kali gimana coba? Kenalan dulu aja deh, jangan ngomongin dulu album. Pas kenalan aja kapan? Kenalan apa Kapan nih? ya? Kalian berkenalan secara ini, iya. Oh, Yang jelas mah gue tahu KPR duluan sih. Gitu. Maksudnya dulu waktu pertama keluar tuh gue bersama dengan gue yakin ribuan orang lainnya juga penggemar juga. Jadi kalau misalnya mereka manggung tuh gue ngikutin. Gue nggak tahu inget nggak lo pada bikin malam DJ-an di klub yang di mana ya? yang acara Halloween tuh ya. Kagak, Huru Hara, Gandaria ya. Gue dateng, jadi kalau mereka manggung gue ngikut. Gue dateng kayak grupi. Karena dulu menurut gue KPR tuh pertama keluar tuh angin seger banget ya. Jarang band rock Indonesia yang konsepnya kayak gitu. Jadi habis itu baru tuh kita sering satu sirkuit panggung, terus kita ketemu pas tour itu ya apa ya? Ini. Itu apa? Aduh, yang Kolaborasi itu tuh. KPR. Collaboration. Bukan, apa ya? Oh, Andalis Project. bukan? Adelis Project. Oh, ya, ya Rilis Project, ya Rilis Project. KPR tuh bareng lo sama siapa duetnya? Sama kalau Mokal, masih benar sama agrikultur, terus kita dibikinin tour kan tuh, terus sering ketemu tuh kalau sirkuit gignya gitu. Kenalannya di situ berarti. Situ pengecok ya? Gue Apa ya? lupa sih. Oke. Kalau gue pribadi personal kenalan gue lupa pertama di mana. Cuman sama kayak tadi yang diceritain Eka tuh ya sama, gue juga mendengarkan Brandas, tahu Eka udah lama, tapi tahu aja kan belum officially kenalan gitu. Cuma ya feeling gue kalau kenalan langsung itu ya pas zaman-zaman itu sih 2016 ya, 17. Dan kayak ngobrol gitu. Apa yang lu suka dari seorang Eka? Coba dari Coki dulu deh. Apa ya? Jadi kayak era ini. musisi keren lah, musisi yang punya karakter sih gitu. Aduh. Yang bold aja, yang kayak paten gitu sih. Fik, gimana Fik? Entar lagi. kurang lebih sama sih, sama apa ya? Ya gue juga dulu juga awal-awal 100 km per jam nongol, gue juga dengerin kayak anjing keren banget nih band, bangsat banget gitu loh. Terus tahu-tahu nggak nyangka juga, taunya gue juga bikin band bangsat juga gitu. Ketemu di backstage gitu gue langsung yang kenalan, bang, wah gue demen nih. Terus akhirnya ya udah, ya apa ya, abang-abangan yang seru lah. Ray gimana Ray? Ya sama sih kurang lebih kan, Brandas gitu, ugal-ugalannya, terus apa namanya attitude-nya juga apa ya berandalan aja kan, jarang tuh band rock yang musiknya doang rock, kadang-kadang kan, tapi orang-orangnya Apa attitude-nya gitu ya. sopan. Kalau Brandas kan Alhamdulillah. sopan aja yang zaman dulu. Satu-satu saya beli sepatu ya. Itu dia. Oh gitu. Tapi bener nggak sih? Kan waktu KPR muncul, Brandas lagi ini kan, lagi apa? Lagi hiatus. Iya. Iya. Apa pengaruhnya buat lu ngelihat, wah ini band rock terus lu punya band rock nggak jelas nasibnya kan? Umurnya. Ya itu jadi keinget masa awal juga sih, gue kan jadi ngeliat kayak masa awal Brandas gitu kan. Melihat terus gue tuh pertama tuh denger ya dari media-media lah, publikasi gitu kan. Terus particular itu yang tuh mereka bikin konser di Cipinang ya. Iya. Waktu itu. Tapi itu juga sebenarnya di 2012 loh ya ke Cipinang ya. Enggak, itu Eh? 14 ya. 14 kayaknya. 14. 14. Keinget aja gitu kan, apa ini modus operandi yang sama kayak kalau si Brandas di apa ya, Tangerang anak kecil gitu kan, remaja gitu. Tapi wah, terus gue denger anjing sangar begini nih gitu kan. Terus ya dari situ sih gue mulai ngecek nih live-nya kayak gimana sih gitu. Gue terus pertama ngelihat lu pada tuh di ini
Joglo. Joglo ya? Heeh. Oh yang Dulu apa namanya? acara Bukan launching ya? Joglo kan? Borneo. Borneo. Borneo, iya. iya. Oh itu lebih lama lagi tuh. kan? Iya, di Borneo tuh anjing, nge-blown away lah maksud gua. Anjir nih, nggak langka banget gini band rock yang nongol dengan spirit dan apa ya, bisa kecium lah gitu. Kalau yang cuma dibikin di manufaktur sama yang ini gua nyium bau jalanannya gitu. Kalau si KPR tuh, iya. Kayak gitu, nggak kaleng-kaleng gitu istilahnya. Nanti gantian ya sepatu ya. Tapi bikin lo ini nggak kayak jadi pemicu nggak akhirnya Brandalas jadi aktif lagi gara-gara ngelihat KPR? Oh ini Salah satunya tuh yang waktu itu almarhum adik gue juga, gue diskusi kan biasanya sama Ruli tuh gitu kan, ngobrolin ada band KPR gitu, baru gini, wah anjingnya, terus ya pada akhirnya kan yang bergulirnya pengen direaktivasi lagi gitu. Padahal baru setahun kita ininya kan, cuma si Ruli tuh udah panas waktu itu ngelihat KPR di mana-mana gitu. Ya maksudnya nih anak muda kayak begini ini bakalan gede nih, dibilang gitu, kita kalau bisa barengan, maksudnya ya wave-nya lah gitu ya, gelombangnya kayaknya rock bakalan meledak lagi gitu. Nah, akhirnya kita mulai coba deh kita kumpul lagi sama anak gitu kan. Akhirnya setahun kemudian baru kumpul lagi, walaupun Ruli ada wafat ya gitu, tapi akhirnya kita reuni lagi gitu kan. Berarti salah satu pemicu Brandalas waktu itu aktif lagi gara-gara KPR ya? Salah satunya, iya. Gitu. Yang waktu di album Brandalas ada Coki itu yang Kafir, itu gimana itu bisa ajakin dia? Itu juga waktu itu kita mikir pengen ada sentuhan yang mesti darah baru ya, mesti kita sadar udah band tua gitu anjing. Mau dari album terus pengen ada elemen injeksi teman-teman musisi yang lebih muda, tapi juga kita nggak asal pilih, dikurasinya benar-benar gitu yang benar-benar masih inilah ya. Pertama kita emang deket secara personal, emang deket dan kenal, terus secara musikal juga masih satu agama lah istilahnya gitu kan. Kepikiran waktu itu sama Coki udah lama sih, gue pengen kita tuh pengen ngajak bareng sama KPR tuh entah manggung apa gimana gitu. Terus kebetulan ada lagunya nih, tadi juga Coki pengen diajak ngebahas. Lu mesti ngebahas juga Coki lagu itu ya? Iya. Sempat ngebahas kan? Gue ngisi tuh vokal juga. Nyanyi emang ngebahas, cuma pada akhirnya anak pikir kayaknya bahasnya udah deh, nyanyinya aja deh gitu kan. Gitu akhirnya ikutlah duet di lagu Kafir itu. Kalau si album ini kan album judulnya Aksioma ya yang bakal keluar ini. Iya. Gimana ceritanya KPR ngajak Eka tuh, apa penyebabnya? Ceritanya tuh apa? Pas tahun ini pas banget nih, si Coki kan juga mau rencana dia mau motor keluar tuh sama si Ali kan, yang dalam waktu yang cukup lama tuh long trip. Terus gue sering ngomong sama Risma Songo nih, gimana nih Maya. Terus kan tahun ini kan Sire juga baru pulang gitu kan. Pergi mulu sih lu. Liburan. Dari pulang, Coki cabut gitu kan. Gimana nih, terus gue sering ngobrol sama Risma, terus Risma akhirnya dia punya ide, Fik, lu kalau bareng sama Bang Eka gimana gitu? Oh kayak gimana tuh jadi konsepnya? Ya udah, jadi bareng sama Bang Eka aja, jadi tetap akan ada yang nyanyi juga. Terus coba dikasih yang album rekaman kemarin. Jadi yang album ini sebetulnya udah lama dari Semua musiknya tuh udah jadi. jadi awalnya akhir 2018 sampai awal 2019 tuh rekaman. Jadi awalnya tuh cuman satu lagu tuh yang Ambisi dulu kan. Kasih ke Bang Eka dan cocok banget, kayak langsung dapet. Terus pas ketemu juga langsung bikin lagu juga tuh malamnya kan ya. Langsung membuka ide-ide baru lah gitu. Kayak Coki sama bertigaan. Di expand. Habis itu kayak udah deh, coba deh kasih setor aja deh ke Bang Eka deh lagu-lagu yang lain album. Ternyata cocok semua, kena semua. Iya, dan kita juga sebenarnya masih nunggu momen si album yang itu tuh kapan bisa kita realisasiin ya, kita launch lah, kita rilis gitu. Sampai akhirnya kita ngerasa bareng-bareng
Tidur dia. Si anjing tuh. Kalau yang tadi tuh itu anjing tuh. Suara-suara aneh. Emang itu si anjing gitu. Kayak bener mikir suara apa? Iya. Iya, jadi Iya, Bang. akhirnya Bang. kita bareng-bareng ngerasa apakah ini nih momen yang pas gitu. Kayak ini deh waktu yang tepat buat ngerilis album ini gitu. Emang udah jodohnya. Terus Jodohnya berarti emang sama Bang Eka. iya, dan akhirnya Eka mendengar seluruh album itu, dan akhirnya ya udah terjadilah album ini dinyanyikan sama Eka, dan jadi apa ya, jadi ngasih warna yang jauh lebih fresh sih buat kita, dan beda banget. Eka masuk jadi beda banget, bener-bener kayak ngasih impact yang besar gitu. Lu sama Ali mau berapa lama emang tur? Tepatnya sih gue masih belum bisa ini sih share sih. Jadi tapi ada wacana itu, ada wacana mungkin tour yang lama atau apa Eropa gitu-gitu. Yang lu gimana, Ray sama Vicky mau ditinggal? Makanya Gue karena akan meninggalkan mereka. karena itu kan dimikirkan kayak si Ray baru pulang, si Coki cabut. Ya, jadi emang formasi ini sih juga pas banget. Jadi tahun ini KPR juga bisa tetap jalan gitu kan. Emang itu emang awal tuh begitu, dan ternyata kayaknya sih emang udah jodohnya gitu. Ternyata cocok banget sama album kita yang kemarin rekaman yang dari lama. Emang kayak jodohnya sama Bang Eka, dan ya udah jadi kayak gitu, kayak yang akhirnya sih ya udahlah, emang jalannya kayak gitu. Ketemu aja gitu ya. Ketemunya emang klubnya emang kayak begitu. Tapi lu Vicky sama Ray enggak apa sebetulnya ikhlas nggak sih si Makanya- Coki sama Ali itu? Dipertegas lagi di sini. Ikhlas. Kalau gue sih ya maksudnya udah realistisnya kayak ya semua impian anak band Indo lah bisa Iya. punya kesempatan tour di luar negeri, long trip yang sampai berbulan-bulan kan, kayak Jalan-jalan. si Coki juga gitu. Awal juga nggak enak juga waktu gue, ada ngomong gimana pikir, wah kalau gue sih sebagai temen sikat aja, Cok kapan lagi lu, mumpung ada kesempatan gue sih pasti dukung gitu. Dan si Rek juga pasti sama juga cara mikirnya gitu. Jadi nggak akan ada kayak waktu lu di band yang lama tiba-tiba sekarang ke KPR gitu. Sekarang lu ada Ali tiba-tiba lu KPR. Gue sendiri punya visi yang apa ya, ada visi besar lah yang visi besar buat KPR gitu, dan ada beberapa plan yang dari gue pribadi belum apa ya terjadilah di KPR gitu. Jadi gue sendiri punya plan panjang gitu. Itu makanya si porsi si Eka dominan ya kan. Kalau di Kafir lu seimbang tuh sama Eka, Ya. terdengar seperti duet. Kalau di sini kan lu backing vokal doang kan rata-rata kan. Yoi, kayak gue fokus di bass, dan ya udah fokus dengan part gue aja gitu yang mengisi di bass itu. Untuk mempersiapkan itu kalau tur, jadi nggak perlu ada vokal yang hilang gitu. Iya bisa dibilang sama juga. Beberapa ada yang duet tapi sih. Iya. Beberapa Tapi lagi. kan sebagian besar kan Eka semua ini. Nah, Jadi Dan ya itu memberi angin segar lah gitu di musik KPR gitu. jadi publik tidak perlu khawatir akan keberadaan Coki di sini gitu ya. Insya Allah. Ya takutnya soalnya kan banyak spekulasi ketika apa ini kok Iya. vokalnya Eka semua. Yoi. Lu nanya gitu nggak Kak waktu pas pertama ditawarin, kok ini gua semua? Oh iya, si Risma itu kan telepon gue. Eh. Jam 1 malam, kurang ajar tuh anak telepon. Jam-jam kalong gitu. Jam 1 malam, Mas, lu lagi masih melek nggak? Masih, kenapa Mas? Telepon langsung tuh, ceritain lah gitu kan. Ini anak ada materi, cuma katanya dari 2018 belum kepegang-pegang gitu. Terus banyak satu dan lain hal lah masalah gitu kan. Sempat keluar dari berita angkasa juga sebenarnya kan KPR, terus saya walaupun sekarang balik lagi, si Coki lagi proyek, Ray sekolah lagi gitu. Jadi ketahan lama nih kata gitu. Gimana Mas, lo bisa nggak tertarik? Ya ayo aja sih, gue cuma satu hal yang pertama gue tanya adalah ini anak-anak udah ngasih blessing belum gitu, maksudnya udah Anak-anaknya justru gue berani maju ke lo karena anak-anak udah oke Mas gitu. Maksudnya gue nggak berani, dia bilang gitu. Ya udah oke deh, ayo deh gitu, mudah-mudahan cocok ya gitu. Dikasihlah satu lagu
sampel dulu tuh. Si ambisi itu. Si ambisi gitu. Terus sebenarnya vokal lainnya tuh udah dari Coki udah ngisi. Masih apa melodi humming gitulah gitu. Jadi gue tinggal ngisi liriknya gitu kan. Diisi lirik terus take di sini, wah nyocok nih. Gitu kan. Wah ini bagus ya. Gue juga sebagai yang nulis lirik itu pas gini, anjing keren ya gitu kan. Ya kayak si Vicky bilang tadi, bahkan pas lagi nulis ini, pas lagi rekaman itu jadi satu lagu apa spontan gitu. Isi huru-hara itu jadi tuh, wah anjir gila ya, keren banget nih gitu. Terus nggak lama, Mas nih gue kirim satu lagi, sini lagi segelondongan ada 8 lagu lagi katanya. 8 lagu anjir itu gitu. Gue mau nanya nih Mas, lu cepet apa kalau nulis lirik aja? Oh gitu. Ditantangin lagi Mas. Gitu gue bilang, ya bisa deh Mak, gue bilang gitu, apa insya Allah ya gue gituin. Terus udah dari situ maraton tuh lah. 1 lagu, 2 lagu jebret sampai bulan apa ya? Februari udah kelar tuh ya. Iya, Sebenarnya ya. Itu ya. Sebulan. Sebulan gak kira. Secepat itu lepas 10 lagu berarti. Iya. Ya gitu, taktok gue bolak-balik sini, rekam take kan di sini semua kan vokal. Alhamdulillah jadi gitu, dan nggak ada kesulitan. Maksudnya gue sama Coknya juga udah bagi-bagi, Cok ini lu ya, ini gue ya gitu. Apa backing vokalnya gitu. Nyocok lah gitu. Apa menurut lu Kak yang bikin lu inspirasinya mengalir deras? Pertama sih ya kalau gue bilang tadi, menurut gue kita masih tanda kutip seagama ya. Dan apa yang mereka dengar pasti gue dengerin juga gitu kan. Terus juga musiknya sih kalau menurut gue musiknya tuh dari mentahnya ya, ini KPR yang setelah mereka eksperimen di Galaxy Palapa ini kembali lagi ke jati diri mereka, tapi lebih ekspansi lagi gitu. Bahkan gue ngedengar ada elemen punk rock yang kalau menurut gue nggak dominan di album sebelumnya gitu. Ada elemen groove funk gitu kan, ada yang zaman edan gitu, ada metal, stoner gitu. Jadi wah ini anjir ekspansi ya gitu. Dan gue juga jadi kepercik juga gitu untuk ngisi line vokal dan lirik yang di luar dari, even menurut gue di luar dari rutinitas gue di Brandas gitu. Berarti lagu ini tuh udah nganggur berapa 2 tahunan ada berarti? Lebih kayaknya. 2019. Udah 2019. Berarti berapa tuh ya? 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun. 3-4 tahun. Emang apa penyebabnya? Penyebabnya sih sebetulnya pada saat itu kalau menurut gue sih di rekaman album yang ini kan KPR udah inilah, kita udah sering tur kemana-mana dan equipmentnya udah gearnya udah bagus, anak-anak duitnya udah banyak ya kan. Jadi rekamannya bunafit tuh. Kita berani cari studio yang mewah, berani sewa alat-alat yang bagus-bagus. Terus pas sudah beres rekaman musiknya, kebiasaannya anak band kan susahnya kan di lirik tuh. Pas sudah masuk di proses lirik udah mulai banyak pertimbangan. Udah mau coba bikin lirik yang kayak begini, tapi ntar kalau liriknya begitu ntar dampaknya gini. Udah mulai sama jadi banyak kepala, bukan banyak kepala sih, apa ya, pikirannya Pertimbangan gitu. banyak pertimbangan, sama udah mikirnya udah terlalu komersil sih kayaknya ya. Terlalu komersil gimana? Terlalu komersil tuh, jadi kayak kalau mau bikin liriknya kayak begini ntar terlalu kasar nih. Kalau bikin lirik kayak gini udah mulai begitu tuh. Akhirnya ada fase itu sih. Ke pagernya gitu. Ada fase banyak pertimbangan sampai akhirnya kita ngerasa yaudah kita simpan dulu akhirnya kali nggak ya. jadi. Jadi kita nggak usah pikirin itu dulu sampai kepala kita seger, terus baru. Nah itu tuh ada momen dimana kayak kita istirahat dulu, nggak mikirin si album ini, dan secara lirik juga kayak gitu. Kita fokus dengan yang lagi sekarang di situ, sekarang waktu itu manggung-manggung sana sini, terus kayak kepikiran EP gitu-gitu kayak, dan sampai akhirnya kita balik lagi tuh ke situ ke proses lirik itu. Itu gue sendiri masih belum ngerasa kayak 100% apakah ini ya liriknya, apakah yang temanya ya buat si lagu-lagu ini ya. Kayak mau eksekusi juga masih kayak ada pertimbangan gitu. Terus
ya intinya sih belum jelas deh gitu, belum jelas Sebenarnya udah secara beberapa kali tag vokal itu, kayak Iya. beberapa kali tag vokal dikerit lagi, nggak cocok, bongkar lagi, tag lagi, bongkar lagi. Udah ada kayak beberapa kali gue tag vokal, terus akhirnya kayak Nggak belum jadi nih, lagi. kayak belum nih guys gitu-gitu. Terus ya udah akhirnya kesimpan lagi nih album ini, sampai ya udah deh kita cari waktu itu deh, cari momen itu, sampai akhirnya ya ada covid dan itu makin bikin ya udahlah kita santai dulu deh gitu. Akhirnya moodnya. disimpan aja sampai akhir, ya udah simpan aja dulu deh, yang penting nih udah rekamannya udah ada musiknya, ya udah lihat ntar deh, mungkin memang belum Iya, waktunya. sambil kita ngerjain materi yang lagi. Baru bikin lagi Jadi sebenarnya lumayan banyak album sih, ada beberapa macam. Berarti sebetulnya si lirik di album ini tuh terhambat gara-gara kalian merasa sudah banyak penggemar, sudah banyak orang yang suka, jadi takut salah ngomong gitu. Iya, bisa dibilang gitu sih. Kalau menurut gue pribadi sih, kayak dari yang kemarin-kemarin ya jadinya begitu, karena ini sih kan Pertimbangan sih. patokannya kan jadinya kayak kita ngelihat album pertama Teriakan Bocah tuh bisa dibilang sukses ya kan, sukses, terus habis itu Galaksi Palapa juga yang beda lagi impactnya, akhirnya jadi mulai naruh standarnya, kayaknya jadi mulai naruh standar yang berlebihan sih. Kalau menurut gue ya, jadinya nggak jujur. Jadi pengen kayak mau gini, kayak wah enggak lah, itu kita gini, kita gitu. Ya, jadi intinya sih banyak kekusutan lah di saat itu gitu, sampai akhirnya ini kalau udah kusut gini kayak nggak enak deh, ntar takut eksekusi jadi nggak enak. Akhirnya udah yaudah, mulai banyak yang kita- ngomong kayak kita bisa refreshing lebih bagus dulu nggak deh. daripada Teriakan Bocah nih, harus ini nih, harus ini, kayak jadi kayak ya magerin diri sendiri sih. Sampai akhirnya udah disimpan dulu, terus kita dengerin musik yang lagi kita suka, lagi udah jalanin dulu apa gitu. Kalau dulu itu belum ada beban apa-apa ya bikin lirik tuh ya. Iya, makanya keren. Gak pernah mikirin uang, yang penting manggung di Bar Intisari juga happy. Tapi kalau gitu masih fun nggak bermusik kalau buat kalian? Iya, harus gitu. Kayak kita masih berpikiran, malah kita, kalau gue pribadi sih berpikiran kayak mau gimana hasil nanti nih gitu, sukses apa enggak sih, gue nggak mau terlalu pikirin di situ. Jadi ya sekarang kayak, karena takut merusak si prosesnya gini. Waktu Eka pertama kali keluar Ambisi, terus yang kedua Huru Hara ya. Huru Hara, apa perasaan kalian ngeliat cepet banget liriknya? Ambisi sih pas yang pertama kali ngetek tuh, langsung wah ini dia nih. Ini dia jawabannya. Ini dia nih. Kayak ya itu emang kayak, oh berarti emang jodohnya di sini. Emang harus sama Bang Eka nih kayaknya album yang ini nih. Seperti apa menurut kalian lirik-lirik Eka Anas tuh, coba dari Raya dulu ya. Berani. Boleh. Kayak itu loh, Rosa. Rick, Transparan banget, nggak ada sensornya, dan emang harus ya begitu sih gitu loh. Gue suka banget ya, kayak emang ya udah jujur aja gitu, emang ya kondisinya, di kondisi sekitar begitu, ya udah ngomong aja, nggak usah dipikirin, nggak usah takut nyinggung perasaan orang gitu. Dan emang itu yang keren kan. Maka dari album ini sih kayak gue pribadi juga langsung jadi kayak yang, misalnya setelah ini next mau bikin yang bikin karya-karya berikutnya juga udah balik lagi semangatnya lagi gitu loh. Iya. Lugas. Enggak. Tapi kan tadi kalian sebelumnya kan takut, terus begitu Eka terlalu berani, kalian ada ketakutan itu nggak? Wah ini kayaknya berani banget. Enggak sih, malah jadi semangat, soalnya kan abang-abangan nih. Lu Abang-abangannya ngomong ya kan. Tapi cuma sebenarnya lagunya ini lagu udah banyak menurut gue nih yang dirilis ini. Iya. Baru sebagian aja menurut gue ya. Maksudnya mereka udah banyak simpenannya sebenarnya, lebih banyak deh pokoknya yang masih belum diisi vokal ya gitu. Tapi yang bikin gue kaget tuh ternyata mereka pun udah merambah ke areal tematik sosial politik lagu-lagunya gitu.
kayak Topeng Monyet itu sebenarnya Vicky udah nulis Si iya, Re itu. Re ya. Liriknya udah ada. Re juga yang nyanyi kalau nggak salah ya. Liriknya udah ada. Terus gue nanya ini tentang apaan deh? Rupanya tentang cerita demo, sosok anak demo yang ikutan demo terus ketembak katanya. Judulnya tuh Mei. Kalau nggak salah ya Re ya. Jadi Mei 98. Wah anjing, gue bilang, wah berarti maksud gue ternyata udah mulai menuju ke sana ya. Terus apalagi waktu itu ya jadi sebenarnya udah ada set liriknya gitu. Walaupun akhirnya gue bilang ini bisa gue ganti-ganti kan nih, ada persimpangan ya. Persimpangan tuh Ray juga tuh cuma gelap banget ketemu setan cek. Lagu tentang ketemu setan aja. Terus ya dimodifikasi dikit-dikit lah gitu. Tapi gue sempat ngobrol sama si Riva, ternyata anak udah mulai ke sini mah ya, gue bilang gitu. Jadi nggak apa-apa nih untuk musik ini, nggak apa-apa mas katanya. Justru ya apa lo ini aja lagi ya, lo tajemin lagi aja gitu. Memang udah ada perpindahan ini sih apa tematik gitu. Selain dari sisi lirik buat KPR, kehadiran Eka Anas itu seperti apa pengaruhnya? Oh, gede banget sih, maksudnya selama pandemi kemarin kan kosong banget tuh. Di situ sempat inilah, kalau menurut gue sih sempat apa ya, nganggur banget kan. Terus akhirnya jadi nggak bikin musik sih, tetap bikin cuman jadi nganggur. apa Jadi ada kegiatan. nggak fokus gitu mau bikinnya kayak gimana gitu. Terus ya pas waktu datang Bang Eka sih apa ya, jadi ya baru lagi sih gue berasa kayak jadi ngebandnya jadi ya ngeband kayak awal-awal lagi, nggak mikirin uang, nggak mikirin ntar panggungannya dibayarnya berapa gitu. Udah nggak ada pikiran gitu lagi, jadi kayak ya udah yang penting kita bikin lagu yang keren, itu kita ngeband yang keren. Itu kan yang perasaan yang paling enak kan, yang sebetulnya sih pas waktu yang kemarin tuh sempat hilang menurut gua, karena ya akhirnya KPR keseringan main di panggung festival mulu, akhirnya udah mulai jadi kayak kerja gitu. Bisa dibilang jadinya bandnya jadi band komersil. Nah sekarang ini sudah jadi kayak band underground lagi, rasa itunya tuh yang keren gitu, yang harus ada lagi. Soalnya ya KPR kan awal mula juga dari underground gitu kan. Itu sih yang menurut gue yang penting banget. Buat Eka apa pengaruhnya berkolaborasi dengan KPR tuh? Ya sama sih lah, maksud gue kayak gue bilang itu saling ngisi ya. Maksud gue juga nggak mungkin lahir kalimat-kalimat ini, tematik ini, lirik ini kalau nggak dipicu sama lagunya gitu kan. Basically kan dua kubu yang berbeda, bukan berbeda maksud gue. Apa yang dipegang Brana sama KPR kan, walaupun gue bilang satu agama tapi kan beda ininya lah, beda karakter lah gitu. Dan gue nemuin hal baru sih di KPR ini, ya kayak tadi juga lo bilang kan pas kita sebelum ini kan, walaupun Brandas dulu seliar-liarnya dulu nggak sekasar ini soundnya gitu kan. Itu elemen gue temuin juga, anjing kasar gitu kan, liar, lugas juga gitu, dan slangnya aneh gitu kan, maksudnya selebornya masih ada gitu. Jadi gue juga kayak ngadaptasi ke tematik konsep lagu-lagu ini gitu, which is ya kayak lu bilang tadi, kayak ngebawa bagian lebih mudanya gue aja ke sini gitu kan, kayak nyimbangin lah gitu kan, kayak gitu sih. Apa yang tidak lu dapatkan di Brandas tapi bisa lu kerjakan di sini dari sisi seorang naon ya anjing, dulu yang lain nggak ngeliat nih. Apa ya, mungkin lebih ke yang jelas satu liarnya sih. Liarnya gue ngerasain liarnya KPR nih di materi-materi ini gitu. Kalau sih mungkin state atau status Brandel tuh sama waktu mereka belum ketemu gue ini gitu. Kayak kita tiap bikin lagu, kayaknya tiap band juga kayak gitu sih, karena kita mau demokrasi dan mengakomodir maunya semua personel, jadi kayak banyak pertimbangan gitu.
itu yang gue laluin juga sih di si Berandal gitu. Makanya untuk ngelahirin album Era Grass Roman tuh susah ya setengah mati gitu, sampai butuh waktu bertahun-tahun gitu kan. Mungkin ini yang dialami mereka, jadi ketemu katalisnya gitu, pemicunya mungkin ya ketemu gua gitu kan. Tapi itu sih yang gua rasain di KPR itu, carefree-nya, liarnya, terus camaraderie ya, maksudnya kayak nongkrong kebersamaan gitu kan. Berarti makan udah bapak-bapak semua gitu, jadi sulit untuk ini yang baru bapak cuma satu. Yang ini masih belangsak nih. Jadi masih ya walaupun Coki juga kalau nongkrong ikut gitu, jadi masih kerasa ini kan nongkrongnya. Kalau bener udah agak susah gitu mau nongkrong ya. Gitu. Tapi lu ngomong sama anak Brandalas waktu mau bikin album ini? Ngomong ngasih tahu gue dijak sama KPR nih gini gitu. Di sana mah nggak terlalu ini sih, maksud gue apa ya, buat mereka tuh ngeband tuh ya memang bagian dari mereka gitu, cuma mungkin bukan prioritas kalau menurut gue ya kalau di si Brandalas tuh gitu. Akhirnya lu nemu band yang prioritas orang-orangnya terhadap bandnya. Ya ini makan emang udah nyemplung semua. Udah kuyup gitu, nggak ada yang kerja kantoran gitu. Kalau di Brandalas kan pegawai semua kebanyakan gitu. Kalau dari sisi penulis lirik, apa ekspresi lu yang berbeda di sini yang tidak ada di Brandalas? Ekspresi lirik ya, justru gua tuh waktu menulis lagu-lagu ini banyak diskusi sama si Risma sih. Karena gue mau tahu sama Vicky juga sih waktu itu ya, jadi pengen tahu batasnya tuh sampai mana yang gue nggak boleh lewatin gitu. Karena kalau di Brandalas kan ya gue dikasih kebebasan penuh gitu ya, untuk nulis, makanya bisa lebih lugas lah gitu. Tapi sini kan gue nggak enak rumah orang gitu kan, masa gue mau belangsak sendiri gitu kan. Makanya gue ngecek sama si Rima, ini apa gimana nih, gue sebaik apa gitu. Sempat gue tanya, kalau bahasa Inggris oke nggak sih Mak? Jangan deh bang, katanya ini kita kan konsepnya dari awal tuh KPR rock Indonesia gitu. Oke gitu. Justru gue banyak nanya ke dia supaya nggak kebablasan lah gitu. Tapi kalau yang lain ada ini nggak, kayak ngomong ke Eka liriknya batasan-batasannya gitu? Kalau gue sih lo agak sih. Emang bener-bener bang ini udah Sesuka lu lah gitu. Part lu bang, udah gue merem lah ya. Merem, percaya aja deh, gue rekamin aja deh, udah aman udah. Kalau gue ngecek anak gitu, gimana nih? Siap bang, asik gitu. Pokoknya nggak banyak ini lah. Justru gue, ya maksudnya kan si Risma sebagai manajer / labelnya kan mesti ngecek gue gimana nih, sesuai dengan konsep KPR nggak gitu. Tapi generally dia juga oke aja sih. Dia juga gitu, udah mas gue selalu deh gimana, dia bilang gitu. Bisa sejauh ini sih oke, gue agak puas gitu misalnya, kata dia gitu. Emang KPR tuh pernah keluar dari berita angkasa gitu? Iya. Karena pas apa? kemarin pandemi. Jadi ya mungkin ya itu di masa dark age-nya lah ya, masa pandemi itu kan semua orang susah, semuanya kesel. Kita sempat ngambek sama berita angkasa, terus berita angkasa juga ngambek sama KPR. Kan kayak orang pacaran, jadi kita putus. Ngambek kenapa? Kalian ngambek kenapa? Ngambek karena ya berbeda ini lah. Dicuekin. Ya kan pandemi nggak ada, emang semua nggak ada kerjaan. Emang jadi ya udah akhirnya kita berantem, ribut, putus, terus ya udahlah kita coba jalan sendiri. Cuman ya pas jalan sendiri juga ternyata susah banget ya. Ya dia cuman survive doang aja gitu. Dan emang nggak bisa dilepas. Si Risma ini kan bisa dibilang kayak anggotanya KPR yang keempat gitu. Emang dari awal banget kita kan berempat terus gitu ya. Dan emang pada akhirnya pas sudah ketemu situasi yang anjing ini, yang gue dan yang kayak wah ini kita harus gimana lagi ya, pada akhirnya ya, solusinya dia juga gitu. Walaupun dia juga ngambek,
cuman ya diem-diem dia juga suka nanyain anak-anak gimana Prik ini. Emang kayaknya ya udah ya akhirnya balikan lagi. Iya. Kalau kata Isma, anak gue tuh mas, mana ada sih yang bisa ninggalin anak katanya. Iya, kalau gue sendiri juga berpikiran sama gitu, karena KPR kan dibangun berempat, terus mau gimana pun kedepannya ya emang harus berempat gitu. Walaupun sebenarnya di saat KPR memutuskan buat keluar itu lagi di momen yang gue sendiri ngerasa nggak sepikiran gitu, banyak hal-hal yang nggak sepikiran, terus ya berbeda lah gitu, gue ngerasa berbeda nih di saat itu gitu, sampai akhirnya kita cabut dulu deh gitu, sampai ya udah nggak tahu kapan, dan akhirnya ketemu momen ya beneran KPR butuh tim yang solid gitu ya. Sejujurnya emang ya begitu kan, semua band butuh tim yang solid. Dan itu mulai ketemu Risma lagi, gue juga mulai kayak ketemu Risma, kayak kangen-kangenan gitu-gitu, ngobrol-ngobrol terus, dan ternyata ya pas saya waktunya sih, jadi dan sepikiran lagi nih berempat gitu, punya visi yang bareng lagi, punya rencana yang banyak gitu, sama-sama punya rencana buat KPR kedepannya gimana bertahun-tahun ke depan. Dan gue sih lebih mikir kayak visinya bareng nih gitu, dan gabung lagi deh. Oke. Berapa lama kalian keluar? Ada itu kita Hampir 2 tahun. putusnya ya 2 tahunan lah, terus balikan lagi. Wujud dari ngambek. 2021 deh kalau nggak salah, ya 2021. Setahun setelah pandemi. Setahun setelah pandemi putus, terus ya balikannya dia pas project bareng sama Bang Eka ini. Oh, jadi Eka masuk, kalian ke Berita Angkasa lagi. Kayak itu karena yang kayak awal gue bilang, karena kayak Ray pulang, Oke mau cabut, waduh ini gue harus ngapain? Berarti gara-gara gue motor nih ya berarti. Iya, hikmah. Berarti hikmah Ali ya. Hikmah Ali dan Eka. Si Risma marah karena kalian ninggalin dia. Ya kalau pas dia orang putus kan gitu, kalau kita Marah ditinggal. mikirnya kan juga karena ya kita, oh kok lu cuekin kita sih, terus ya dari Rismanya juga sama, lu ninggalin gua sih. Ternyata kalian sadar bahwa Berita Angkasa itu yang bisa mengurus kalian ya. Iya, kayak soalnya kayaknya yang bisa ngurusin modelan gua gitu kayak cuman Bangor semua. Risma doang itu ya, buktinya Bang Anda aja dia mau manajer. Oh iya. Iya kan? Risma tuh manajer Anda juga. Segitu selebornya tuh cuma Iya. Risma doang bisa megang tuh. Dia emang spesialis ngurusin orang gila aja sih. Oh si Anda itu Risma emang gak? Kan di Berita Berita Angkasa Angkasa. juga. Lagi rilis album juga tuh sekarang. satu-satu. Iya, yang dia cover ini kan lagu-lagu orang ya. Oh, spesialis cowok-cowok nakal ya. Iya. Ray nggak akan nakal lagi Ray, tapi Ray udah berapa kali ini sekolah. Iya. Gue bilang saingannya Om Faris doang. Cukup. Tapi yang sekarang kapok Ray. Kapok. Lama soalnya ini. Enggak, waktu lu sekolah itu lu mikirin band nggak? Mikirin lah, nih pada jalan nggak gitu kan. Hmm. Harus jalan terus sih gitu, jangan sampai nggak jalan. Kalau Coki sama Vicky waktu Ray pergi lagi, perasaan kalian tuh apa sih? Gue kesel banget sih gue. Kayak ada lagi nih gitu, ada lagi problem yang harus kita Olah lagi. Iya, yang kita harus beresin gitu. Soalnya di saat itu tuh pas yang si Ray sekolah lagi tuh, itu tuh KPR lagi kayak bener-bener on fire banget gitu. Kayak kita mau beresin album nih gitu. Ini album yang beda lagi yang dari yang album Terus ini ini ya? kayak udah jalan bikin gitu. ada lagu-lagu Nah, yang iya, lain. either album atau EP lah gitu. Kayak itu gue udah gak sabar banget. Ini kita itu di pertengahan tahun kan. Jadi kita punya, gue ngerasa kayak nih ada 12 bulan ke depan nih, gue udah tahu nih kayak album akan rilis di sini di pertengahan tahun, terus kita bakal punya agenda macam-macam. Ada telepon dari si Vicky kan. Gue lumayan pas denger itu lumayan kayak diem aja, gue kayak oh ya udahlah, ya
udah kesel ya pokoknya, kesel banget kan. Tapi ya ada momen kesel tuh, gue kayak sebulan 2 bulan gue kesel gitu, terus sampai akhirnya kayak gue ini gue ngomong di sini pertama kali nih, cuman kayak sebulan gue cuekin si Ray sebulan setengah, sampai akhirnya gue ngerasa kayak ya Ray pasti butuh teman sih, butuh kayak temen ngobrol, dan ya gue sedih juga gitu. Akhirnya gue chat dia, gue DM dia. Untuk pertama kali gue DM setelah kayak 2 bulan gitu, karena ya udahlah, udah lewat juga, ngapain. Apa kalimat pertama lo? Ya Ray, apa kabar gitu, kabar lu sehat gak gitu. Ray, waktu Coki ngontak lu, perasaan lu gimana, Ray? Biasa Apa aja. ya, lega lah. Gue tahu kayak ini orang ngambek nih emang. Soalnya yang lain kan nanya apa kabar gitu. Tapi doang nih nggak nyariin gue nih, pasti ngambek dia. Akhirnya dia seneng lah. Dapat perhatian. Di dalam tapi boleh megang HP ya, Re? Iya, gitu lah. Minjem-minjem yang dari itu, dari... Ada handphone kamar. Oh iya. Kalau lu punya banyak duit. Sih ya umumnya tuh. Nggak usah dibahas, kasihan nanti ini lagi dia bermasalah lagi. Kalau Vicky nggak marah, Vic? Ya kan gue mainnya sama dia mulu. Kayak jadinya kayak ya udah deh gitu loh. Ya kesel sih, kesel, cuman keselnya lebih ke kayak gue bukan belain dia sih. Ya, apa ya, keselnya kayak apa, bermasalahnya kan karena bandel ya, bukan karena dia penjahat gitu. Iya. Cuman kan sometimes gue melihat sistem kita di sini kan memperlakukan anak bandel tuh seperti kriminal berat gitu. Gue kesel sih di sana aja. Kalau sama dianya mah gue udah lewat, ya udahlah gitu ya, Ray juga gitu. Keselnya lebih ke sana sih, kayak ini kan anak bandel juga nggak ngerugiin orang gitu, bandel-bandel sendiri gitu, yang rugi ya dia sendiri. Cuman perlakuan sistemnya yang kadang bikin kayak buset kok gini amat sih gitu. Itu sih lebih keselnya, lebih kesananya. Cuman ya udah, gue pribadi juga udah di hati gue juga udah prepare, karena ya gue ngeband sama dia nih. Gue ngeband sama anak problematik nih, gue udah tahu ntar apa konsekuensinya apa. Cuman ya udah gitu doang. Ya akhirnya sih gue yang sering banget di demo, gimana lu, terus gue samperin ke sekolahnya. Gimana lu deh, gitu, lu kurusan, lu bentol-bentol gitu, makan kutu kasur. Tapi harus ada reformasi hukum sih menurut gua, tentang di particularly departemen itu ya. Gitu. Nggak semuanya ya ada yang rekreasional aja gitu kan, ada yang enggak, ada cuma sial mungkin gitu, lagi suwe aja gitu. Harus dibatasin sih di mana pengedarnya gitu kan, dan penggunanya gitu. Cuma kalian sekarang ada usaha apa supaya menjaga Ray tidak sekolah lagi? Bikin dia sibuk aja. Tapi gue sekarang juga yakin sih harusnya sih dia kapok ya. Soalnya yang gelar ketiga ini itu berapa lama sih? S3 nih ya. Setahun. Lumayan banyak merugikan rohani jasmani ya, Ray. Harus sih udah beres lah. Tapi Ray, lu udah minta maaf nggak sama Coki sama Vicky waktu Ada S3? pertama kali gue minta maaf dulu loh. Oh gitu? Sorry ya, gue ini nih kena. Gue bilang ya nggak apa-apa, Ray, gue paham kok. Dia cuma bisa bilang gitu doang kan, masa gue omelin sih, bangsat banget gue jadi temen kalau gue omelin masalah gitu. Ya dia nggak apa-apa Ray, yang penting kabarin aja ya kalau butuh bantuan apaan. Pas ada waktu gue samperin. Di sekolah lu pada tahu KPR nggak, Ray? Jadi pertama kali ini gue masuk ke rutan Disebut Polres, pas gue lewat tuh kan dia kayak kamar-kamarnya banyak tuh, ada 10 kamar apa berapa ya, ada 13 kamar lah di situ. Gue masuk kamarnya yang ujung, jadi gue ngeliatin semua kamar kan di lorongnya. Akhirnya what Ketaker gue muka langsung. Ray, membantu kehidupan lu nggak ada yang tahu lu?
Kalau orang-orangnya sih enggak, malah nyusahin kalau bapaknya tahu. Kira gue banyak duit. Oh, dikira artis. Iya. Gue kan diem-diem aja lah kalau udah dikira artis gitu kan, mintain duit mulu bapaknya. Ya pokoknya mah jangan sampai lah, kan kuliah juga sampai S3. S2 kok baru. Master. Kalau Axioma itu kenapa milih judulnya Axioma? Gimana Pak? Axioma tuh itu idenya si Risma juga tuh. Kita nggak ada yang belum come up dengan Judul album. gitu. Terus si Risma waktu itu bilang, Mas, gue tuh lagi ini banget ngulik kalimat aksioma. Apa tuh mak, gue bilang gitu. Jadi tuh kayak rumus di ilmu matematika, hukum apa hitungan yang udah nggak perlu diperdebatkan lagi. Jadi udah pasti, udah mutlak gitu. Ya itu nature matematika kan gitu kan, maksudnya udah nggak bisa mengukur karena itu kayak perhitungan, jadi udah nggak bisa diperdebatkan lagi gitu. Nah menurut gue oke sih Mas kalau dikasih nomor judul gitu. Iya juga ya, gue bilang bener lu mah gitu. Jadi ya kayak kembali lagi marking KPR band ugal-ugalan deh gitu kan, di skena musik Indonesia gitu, udah nggak perlu dipertanyakan lagi gitu. Itu aja sih gue bilang gitu. Tapi kalau bahasa Inggris kan pakai X tuh aksioma, ini pakai di Indonesia kan jadi aksioma gitu. Jadi si Risma muncul dulu dengan nama judul Axioma, baru lu bikin lirik. Gitu. Jadi tentang apa itu kalau Axioma itu? Yang nanti di lagunya Iya, di kalau di lagu. albumnya. Sebenarnya nggak, kalau dari arti sebenarnya kalau liriknya nggak berkesinambungan sih, tapi itu semacam kayak kalau yang di liriknya itu kayak ngajak kita, terutama untuk pendengar muda ya di Indonesia, generasi muda lah, agak cheesy sebenarnya, cuma pengen ngajak kalau ini lu waktunya lu nih gitu untuk bangkit, untuk ngerayain hidup lo gitu, dan untuk berkreasi lah gitu ya. Dan ini udah mungkin kalau disambung-sambungin udah nggak perlu diperdebatkan lagi deh, lu anak muda, lu yang paling aset paling besar negara ini, sedap. Jadi tahu saya bentar lagi ya. Sungguh motivasional ya lagunya Axioma itu sebetulnya. Iya. Kalau ambisi tentang apa, Kak? Ambisi jadi Coki sebenarnya. Tentang apa Cok itu, Cok? Awalnya Cok. Kurang lebih mirip sih sama yang Eka bilang aksioma itu. Jadi ambisi tentang menceritakan kayak ada orang yang lagi jatuh, lagi down gitu, terus si temennya ini yang menyemangati aja sih, sesederhana itu kayak ya lu harus punya ambisi nih gitu buat bangun. Dan kan kalau di refer kan dibilang gitu kalau lu mau bangkit, mau berdiri lagi ya lu harus sadar dulu. Jadi ya itu sih sebenarnya ambisi buat penyemangat ke orang, ke general juga sih buat siapa aja yang lagi ngerasa kayak gue lagi nggak jelas nih hidup gue nih, gini hidup gue lagi nggak jelas, lagi kayak nggak berguna gitu mungkin perasaannya, terus kayak disemangatin dengan lagu ambisi itu. Apa tapi yang eksekusi ya si Eka yang Chorusnya udah ada tuh. udah ada. bikin chorusnya, terus Eka yang nyambungin. Judulnya udah ada, ambisi dari lo. Iya. Udah. Apa yang bikin lirik ambisi? Di saat gue punya ide ambisi itu dan tema lagu itu tuh gue ngerasa gue lumayan melihat banyak teman-teman yang mengalami itu, kayak gue pun juga ada perasaan itu. Terus ya akhirnya memotivasi gue buat tema itu sih sebenarnya. Di circle gue banyak teman-teman yang kayaknya lagi down banget nih sama sama adiksi gitu juga, dan susah buat bangun karena udah mabuk itu gitu. Banyakan Sampai lo mau bangun ayo, tapi ya lo harus sadar dulu men gitu, biar bisa bangun gitu, biar bisa melihat gitu dengan jelas. Sebenarnya ini lagu apa perasaan iba lu terhadap teman-teman berarti ya?
Atau apa, sedih? Iya, campur sih seperti yang lu bilang, semua yang lu bilang barusan gitu, kayak ya intinya sih gue pengen bareng-bareng kita maju gitu aja sih sebenarnya. Bangun-bangun kita bangun, kejar yang kita mimpiin gitu. Oh, dan lu bilang itu ke Eka waktu itu, lagunya tentang ini gitu. Iya. Dan gue bilang kayak Kak, dan ini sebenarnya bisa ya emang lebih general sih Kak gitu. Kayak gue gak bilang siapanya, cuma ini buat semua orang yang merasakan itu. Kalau Cari Mati itu kayaknya semua katalog farmasi ada itu. Siapa yang punya ide tema itu di Cari Mati? Itu ya lagunya udah ada kan. Tema lagunya, si liriknya, temanya dari mana? Dari inspirasi gitu ya. Iya. Inspirasi gue sebenarnya gue suka banget sama ada lagunya Queens of the Stone Age. Judulnya One Hit of the Summer ya. Lupa deh gue dari album awalnya tuh. Terus di situ kan rusuh banget lah gue, jen nikotin, valium, kokain, kodein gitu-gitulah, marijuana gitu. Nah, gue pengen banget punya lagu kayak begitu tuh dari dulu gitu ya. Di Brandas Kada Penemu gitu kan, nggak dapat gitu. Terus begitu dikasih laguin, wah ini udah kayak karpet merah digelar gitu. Akhirnya ini lagunya gitu kan. Udah gue tulis jebret. Nggak lama tuh, cepet, cuma semalam apa ya jadi gue kasih ke Risma waktu itu kan. Terus dia cuma anjing lah masuk cuma gitu ya udah tag langsung jadi deh gitu. Semua itu masuk di katalog itu. Apa itu? Iya. Ya gue cari aja, pertama Google dulu lah, nggak sembarangan gitu, cari ini substansinya apa, si ini sebutannya apa, jadi apa kayak kondisi-kondisi yang disebabkannya apa gitu kan, ke mental apa ke fisik gitu. Diramu aja jadi satu lagu di lagu. Pengalaman pribadi ada beberapa lah. Agak semuanya. Dikasih judul Cari Mati karena buat ngasih pesan juga. Ya anomali lah, maksudnya kalau apa, maksudnya ini obat-obatan substansi tapi ini nyari mati loh kalau nyikat ginian gitu. Karena ada kematangan itu ya, emosional. Iya. Saya bentar lagi punya anak mas, jadi kalau anak kebaca biar nggak malu-maluin lah. Jadi meskipun nuansanya bandel tapi tetap ngingetin gitu ya. Betul, gitu Kang Saleh. Tapi kan lu nggak kerasa bakal bandel lagi nih ketemu anak-anak muda ini nih, Kak? Mudah-mudahan tidak lah. Belum tur. Lo tau gak ini, istri gue juga pertama begitu, mas kamu, dulu kan waktu pacaran dulu kan sering gue ajak nonton juga kan, kayak gitu. Bini gue tuh kalau itu main gitarnya mabok kayak gitu. Udah kayak gitu dia tuh. Terus begitu gabung gitu, mas kamu gitu, aku sih bukan ini mas, ntar kalau udah jalan-jalan bareng tur gitu. Agak gitu. Ya kan pilihannya antara lu ngikut yang lain atau yang lain ngikut lu, Kak. Iya, makanya ntar gue 3 lawan 1 nih. Gue khotbahin lah kan. Ada tausiahnya ya ntar ya. Terus apa tadi selain ambisi Cari Mati yang bakal itu tertidur apa? Lelap dalam gelap. Terlelap dalam gelap. Politik ya. Itu apa, anak muda harus bangun apa sih? Itu kan ada gitu ya, apa sih? Ya tentang sebenarnya buat kelas pekerja, rakyat bawah gitu. Jangan nerimo aja gitu. Harus dipertanyakan. Kenapa kita begini? Kenapa istilahnya terlelap dalam gelap? Terlelap dalam gelap ya? Lelap dalam gelap. Lelap dalam gelap. Itu juga kalau gue lebih ke ekspresi gue ngelihat ada sebagian porsi anak muda, generasi muda yang apatis politik menurut gue, nggak peduli gitu ya. Padahal apa yang lagi dipermainkan nih, ini impactnya ke hidup mereka juga gitu kan, kayak gitu. Tapi karena sering di brainwash dan di kasih propaganda hidup YOLO, you only live once, terus lo dengan kehedonannya segala macam, jadi lupa gitu sama tanggung jawab. Karena suara paling mahal tuh suara anak muda menurut gua, apalagi kalau udah mau pemilu gini ya gitu. Yang paling diincar kan sebenarnya
yang masih muda-muda nih. Gitu. Ya akhirnya KPR lebih lugas ya, biasanya kan lirik-liriknya nggak selugas ini. Tapi di Trailer Botnya menurut gua ini sangat sih. Ya tapi kan nggak Nggak to the point ya Iya. politik gitu. Iya. Apa tadi selain lelap dalam mulut, hura-hura. Huru-hara. Huru-hara. Itu tentang apa, Kak? Huru-hara juga itu sih kayak lo boleh jatuh bangun, boleh dihajar hidup kan, tapi yang bakal bikin beda adalah lo bangun lagi apa enggak gitu. Lo boleh ngejoprak, tapi yang bakalan bikin hidup lo lebih berarti lagi, kehuru-haraan hidup lo tuh kalau bangun lagi gitu. Lagi-lagi pesan menyemangati ya. Iya sih, itu sih yang sering gue cek ke Risma itu ini tematik kayak gini oke nggak sih gitu. Tapi kalau Eka tanya ke Risma nyampein lagi ke kalian nggak? Atau ternyata main iya aja? Kayak si Risma juga kalau gue tanya gitu ngebebasin juga sih, kayak nggak apa sih mah, nggak apa asal gimana lo aja deh gitu. Malah juga ntar coba aja tanya ke anak-anak gitu, dibawa pas tag-nya gitu, kasih lihat aja gitu. Dia kalau gue sih lebih ngecek kelompok penerbangan roket itu beserta konsepnya, entitasnya tuh dibikin kan berempat sama mereka kan, DNA-nya tuh apa gitu. Nah gue nggak mau melenceng keluar dari situ aja gitu. Terus tadi apa selain huru-hara si apa lagi tadi? Tobat. Kenapa Vicky yang nyanyi, Vicky? Antik tuh lagu tuh. Kalau tobat sih sebenarnya lebih ke sifat manusia aja sih, kayak manusia kan selalu gitu ngomongnya udah deh kapok, tapi taunya enggak. Lebih kalau generalnya sih ke sana sih. Lirik dari Eka juga? Enggak. Kalau yang tuh lirik Udah ada? Dari Vicky. Lu yang bikin? Iya. Kenapa lu memutuskan untuk menyanyikan lagu itu? Itu lagu lumayan ya, kayak pengalaman pribadi sih. Kebanyakan Pribadi ya, kebanyakan kan dulu kan gitu, kalau udah kebanyakan deh kayak aduh udah nih udah cukup lah, besok lagi. Emang lagi basian kan pengen tobat mulu. Pas udah sehat lagi, lagi. Ya itu sesimpel itu sih, cuman ya kalau supaya bahasanya lebih keren sih ya manusia aja. Padahal lu. Jadi karena lagu ini saking personalnya, lu nggak mau lagu itu dinyanyiin orang lain gitu. Gue awal gue tanya ke Coki kan, Cok ini gini, tapi Coki juga bilang awalnya kan gue bikin ini lagunya lama nih, ini gue bikin 2017 tuh kalau nggak salah. Masih bikin doang gitu, gue dengerin ke anak-anak, terus akhirnya kan pas direkam, lu dong yang nyanyi Cok, terus ya anak-anak juga ngomong kayaknya ini lu aja Fik, ini udah lagunya lu banget nih soalnya. Terus ya Rispa juga ngomong kayaknya iya sih yang tobat ini lu aja deh, emang Cocoknya begitu. emang lagunya lu banget soalnya. Oh ya udah, awalnya gitu sih, awalnya emang pengennya sih ya si Coki, terus gue juga Cobain Coki nyanyi berubah gitu lagunya. Jadi nggak ini ya? Iya. Sebenernya bisa aja sih gue nyanyi, cuman gue udah ngerasa si Vicky ini udah deep banget nih kayak nyanyi ini gitu, udah dan cocok, gue ngerasa pengalaman pribadi. Dapet dari segi tone vokalnya asik gitu lagu ini gitu. Walaupun sebenarnya kalau gue nyanyi pun juga mirip-mirip sih, bakal mirip sih si tone vokalnya. Cuma masalah penghayatannya ya. Iya itu dia. Dan Ada lagu Persimpangan tuh sebenarnya si Cok yang ngisi, cuma keren banget sebenarnya menurut gua. Kalau gue sih bilang sama Risma, man kayaknya nggak perlu diganti dah gue gitu. Lebih liar menurut gua dari yang gue isi gitu. Cuma nggak tahu pada akhirnya Kenapa Cok lagu Persimpangan lu nggak ini? Karena itu dari segi lirik pun itu juga akan diganti sama Eka, gitu, porsinya Eka. Dan kenapa enggak sekalian, pasti akhirnya dites Eka nyanyi, dan
pas kalian juga wah keren banget nih gitu ya, tadi apa yang gue bilang jadi beda banget gitu, ngasih impact yang besar gitu dengan adanya vokal Eka. Dan kan emang tujuan kita kan begitu kan, pengennya ya udah kita memutuskan buat wah Eka deh gitu nyanyi gitu. Jadi versi gue bikin dong versi yang apa, bisa nanti bonus dengerin. tracknya kalau nggak hidden track. Sebenarnya bagus-bagus loh, yang diisi vokalnya. Lu Topeng Monyet tuh Fik ya? Topeng monyet. Iya. Topeng Monyet lo. Iya, gue itu ya. Si Mei itu Re gitu. Itu sebenarnya menurut gua oke gitu, bagus gitu ya. Cuma ya mungkin juga si waktu itu saya bilang ya kan ini album collab Mas gitu, jadi mendingan ya apa sekalian aja dia bilang gitu, dimodifikasi lah gitu. Ada beberapa melodi lainnya tuh gue pakai juga. Oh, cuma karena dari awal konsepnya mau album collab, jadi ya udah biar lu semua gitu. Persimpangan tuh apa tadi, tentang setan, ketemu setan awalnya, Ray? Menjual jiwa lu ke iblis. Oh, kayak mitosnya itu ya yang Robert ketemu Johnson. ya. Crossroad. 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 Oh. Tentang itu. Dia bikin sih. Awalnya liriknya kayak gimana? Mau ketemu setan deh pokoknya. Iya. pokoknya Ketemu sosok hitam gitu. Oh, gitu. ada kata-kata yang kayak terima kasih Raja Neraka gitu. Iya anjing. Parah. Nyebrang deh pokoknya liriknya. Robert Johnson deh pokoknya. Terus Setelah kayak ketemu setan, sukses, apa terima kasih Raja Neraka. berpelukan dengan iblis gitu. Gelap banget ya. Kayak komik sih sebenarnya. Terus akhirnya sama lu dibikin jadi lagu tentang apa, Kak? Ya persimpangan antara memilih benar dan salah aja gitu. Oh. Terus menurut gue jadi kurang ini ya. Padahal maksud gue juga udah bilang sih, gue yakin yang baca sebenarnya ngerti sih gue bilang sentimennya dalam artian nggak seserius, nggak anjing beneran Iya, memuja setan. sesat atau gimana gitu, cuma kayak novelty aja lah gitu kan. Tapi jangan nih Mas, ntar gue ngeri ntar diinterpretasinya gitu. ya udah kita diganti, ada set lirik baru lagi. Ya padahal kan kalian juga bikin dikejar setan juga, itu kan sebenarnya agak-agak kocak kan kalau lagunya. Iya, komedi aja gitu. Iya, kayak tapi serius gua pengen ya udah, berarti dia ada kekhawatiran takut dianggap serius gitu. Iya, cuma itulah ada tematik religinya, kayak kan kayak 6 kaki di bawah tuh gitu. Ya, 6 kaki di bawah lu yang idenya. Itu dari gua ya, tapi lagunya kan wah anjing Black Sabbath banget nih, gitu kan keren banget nih, kayak cari gua research ke lain-lain vokalnya Ozzy Osbourne gitu. Juga Black Sabbath kan tentang kematian gitu kan kebanyakan lagunya. Terus dibikinlah tuh kayak cerita konsep bertemu sama malaikat Maut di malaikat, alam barzah gitu. Itu berarti semacam apa, perenungan lu juga ya, Kak? Iya juga sih, mortalitas gitu ya, karena kematian gitu, itu pasti menjadi pertimbangan juga gitu. Tapi lu takut mati? Ya iyalah. Iya, di Beranda juga di album Era Aggressor ada momentum itu pakai bahasa Inggris sih, tapi itu udah jadi apa pertimbangan lah, karena setiap orang pasti ketemu gitu kan takdirnya. Kalau yang lain takut mati nggak, Cok? Lu Cok dulu lah. Iya, takut sih. Takut lah, masih muda, ntar dulu deh. Cuma emang ya itu dia, karena nggak tahu itu kapan, jadi ya nggak mau dipikirin, dan kalaupun itu terjadi ya ikhlas aja sih. Kalian kan lirik kalian kan mati muda, ini sedangkan 6 feet under. Kematian deket-deket. Iya kan, mati muda. Kalau selain apa tadi, selain si 6 kaki di bawah apa lagi? Tobat juga. Oh iya, udah semua tobat apa lagi? Topeng Monyet itu tentang itu, Ray, awalnya tentang yang demo-demo, Ray. Enggak, demo tuh yang Ian, yang Mei. Oh, Mei. Topeng Monyet tuh ya karena Topeng Monyet aja, gue lagi di jalan ya Topeng Monyet tuh boleh juga nih dibahas. Kan itu kayak apa ya, gue ngeliatnya manusia cari duit tapi monyet yang kerja.
Hmm. Oh iya itu. Aneh aja gitu, ini orang udah nggak bisa ngapain lagi gitu, cari duit, monyet yang disuruh cari duit. Ide dasarnya sih itu, Ah, kembangin lagi tapi sama Eka. akhirnya jadi kan kayak apa sih, siapa dalangnya itu kan lebih ke Wakil rakyat. iya. Di bawahnya malah ke situ ya. Iya, sama abisnya. Selain topeng monyet apa lagi tadi? Ini apa? Lagunya. Zaman Edan. Nah, zaman Edan. Edan. Wah, Zaman. itu keren tuh. Ai- Gue demen tuh. Itu dari mana tema apa lagu Zaman Edannya, liriknya dari siapa? Dari gue juga. Itu udah lirik belum ya, Cok ya? Belum. Itu sebenarnya udah ada lirik, Hmm. tapi ya udahlah sekarangnya Eka yang bikin baru deh gitu. Waktu itu gue sempat udah bikin lirik dan udah ada melodi vokal. Liriknya apa waktu awal lo bikin? Itu tentang orang yang gengsi banget sih sebenarnya. Hmm. Ketemu orang-orang yang gue sebel banget, gue ketemu orang-orang yang kayak gengsi, nggak mau kalah, nggak mau ngakuin salah gitu. Judulnya apa waktu itu? Kasian Gengsi. Lewat. Noel. Iya bener. Noel. Noel. Kenapa Noel? Noel. Jadi itu ya itu sih menceritakan tentang orang si gue jadi Dibocorin dah. Kenapa? pokoknya itulah Tentang siapa itu? tentang Karakter ada orang. seseorang yang nggak mau mengakui kesalahannya aja sih sebenarnya. Seseorang bernama Noel. Yoi, Berarti itu inspirasi kisah nyata itu. yoi, kisah nyata, dan gue sering banget menemukan apa tipe-tipe orang itu, tipe-tipe manusia begitu. Nah, kenapa lu nggak nanya ya awalnya, Kak? Ini lagunya awalnya tentang si gengsi itu, tapi apa dia nggak ngasih tahu awalnya temanya? Ngasih tahu. Kira- Dia tiap lagu pasti gue tanya dulu, ini udah ada liriknya belum, udah temanya belum gitu. Udah maksud gue siapa tahu gue bisa terusin, bisa gue kembangin gitu. Jadi kan kerasa kolaborasinya gitu kan. Terus yang si Noel ini kayak coba cerita nih tentang karakter orang kayak yang apa, kayak kalau punya salah tuh nggak mau ngaku gitu, gengsian, minta maaf, aku bilang oh, oke. Terus ya dikembangin lagi, tapi gue ngedengarnya musiknya tuh ini KPR yang beda lagi nih, lebih nge-groove kan, lebih funk kayak lu bilang tadi, kayak gue inget Sympathy for the Devil juga kan, ada konga, perkusi gitu kan. Terus gue pengen masukin kayak apa nih, ini festifnya gitu, apa namanya, kebersamaannya, jadi kita bisa nyanyi bareng-bareng gitu. Ada sambanya gitu kan, makanya gue bikin gayanya gaya ngefang lah, groove nya juga ada Zaman Edan gitu. 90s banget sih gue, apa ininya, groove-nya gitu ya, ritmenya. Dan gue juga gue bilang ke anak, ini album nuansanya 90s banget ya. Kalau yang Teriakan Bocah kan 70-an ya, kayak gitu klasik lah gitu. Ini lu lebih modern sih, dan ternyata emang ya gitu ya, emang bener kalau gue salah nih, emang pengen ininya pengen ke 90s Kak, apa referensinya gitu. Shifting ke situ. Kenapa waktu itu, apa pertimbangannya? Apanya maksudnya? Ya kenapa dari apa yang ke warna musiknya di album ini, kenapa arahnya pengen ke sana, referensinya apa? Ya biar seger juga sih. Nah, dan ya gue sama Vicky sama Ray kan juga dengerin banyak 90-an kan. Dan gue juga ngerasa musik rock 90-an tuh masih saudaraan gitu sama 70-an. Dari secara apa riff-riffnya, dari scale-scale yang dipakai gitu-gitu. Mungkin beda ke groove aja sih. Sama sound kan beda. Zaman itu beda. Jadi ya karena emang demen 90-an, terus kayak nggak beda jauh juga. Ya udah, why not gitu, kita kasih ke situ. Udah semua ya lagunya, tadi apa aja sih? Zaman Edan, ada yang belum apa tuh? Apa tadi? Lagi ya. Lelap Dalam Gelap udah. Ambisi. Ini Cari Mati, Aksioma. Berarti udah. Berarti 10 ya? Ambisi, Cari Mati, Lelap Dalam Gelap, Aksioma, Huru Hara, Tobat, Tobat, Topeng Monyet,
6 kaki di bawah itu baru 8 tuh. persimpangan 9. terus satu lagi tuh Apa satu lagi? apa ya satu lagi Cari mati udah ya? Udah. Apa jangan-jangan 9 doang nih? 10 kok, 10. Aksioma. Udah. Siapa udah Apalagi yang belum ya? yang Itu lelap dalam gelap. Udah. 9 apa 10 sih? 10 kan ya? 10. Ambisi, Huru-hara. cari mati, huru hara, lelap dalam gelap, aksioma, terus topeng monyet, Monyet, 6 kaki di bawah, terus persimpangan, tobat. Zaman Zaman Edan. Edan. Oh iya udah 10 zaman Edan. Berarti ini lagu dirilis per minggu. iya 5 single aja tapi ya? 4. 4. Single. Setelah 4 single baru 1 album. nah, Iya. baru albumnya Belum tahu kapan fisiknya gitu. kenapa Kapan album fisiknya belum tahu. Belum. fisik belum tahu nih masih pengen sih keluarin ya, vinyl ya kayaknya seru ya Ini Iya. dong, bagus albumnya. Tapi bakal ada tour. oh iya dong pasti Pengennya sih Bikin tour. begitu. Udah ada rencana, maksudnya Iya. jadwal yang di ini bulan apa gitu? Bulan Juni ya katanya. bulan Oh. Turunin dikit. Terkecil. Oh, tour kecil. Kenapa lu Iya. ragu-ragu sih ngomong pelan-pelan? Kenapa mesti pelan-pelan? Harus bawa badan nih. Biar gue kayak seneng kayak gue nggak ada gitu mas. Ya nggak apa-apa, ada pun anjing aja dikasih lihat tuh. Nih. Garis nih. Tur kecil tuh gimana? Berapa kota? Tour Saya Jakarta doang. Oh, Jakarta doang. Jabodetabek lah Cuma Jabodetabek. keliling Jakarta. Iya. Bukan Jakarta doang, Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. Tur Aksioma. Habis itu launching party, habis itu baru tur benerannya. Oh, pemanasan supaya sponsor berdatangan. Ya kurang lebih begitulah jalurnya mas. Heeh. Tapi kalian udah pernah membawakan secara utuh nggak maksudnya lagu-lagu di sini bersama Eka? Belum. Pas Paling itu latihan aja. dong. Pas di Rossi. Iya, yang di Rossi semua dibawain emang. Enggak. Enggak Pas di sih. Rossi enggak Ambisi aja. Ambisi doang Itu juga Coki nggak ada ya, sama Yuji ya kan. sama Iya, Yuji betul. iya. Tapi yang tour ini lu masih ikut, Cok? Sepertinya iya. Harus sih. Harus. Harus. Udah di ultimatum sama manajer. Harus ikut. Harus. Sampai launching harus ikut. Sampai tur lah. Oh, sampai tour. Tur gedenya harus ikut. Kalau nggak bisa 1-2 nggak apa-apa. Udah janjian sama manajernya Aldi juga. Oh gitu. Iya. Racok, lu kan apa drummer juga. Ketika lu di sini, apakah lu ada kayak naluri-naluri yang ngasih tahu Vicky, Vicky kayaknya, atau lu kayaknya disimpan aja kayaknya. Kalau gue seingat gue balik ke 2018 iya sih. Maksudnya kan gue kalau ngomongin drum sama Vicky kan, dan kayak Vicky juga suka ngomongin bass gitu. Terus ada beberapa yang mungkin ide-ide yang kayak ini seru nih Vicky gitu mungkin kayak apa ya akhirnya tapi ya lepas ke Vicky lagi gitu kayak Vicky mau eksekusi begitu apa enggak, cuman kayak ya brainstorming sih soal drum. Karena gue pribadi gue suka banget drum, terus gue banyak musik-musik yang dimulai buatnya juga dari drum, dari kalau gue pribadi. Jadi ya itu, jadi ya diskusi aja sama Vicky soal pattern drum atau gimana. Tapi Vicky nggak ngerasa diinin. Enggak sih, gue malah seneng jadinya kayak ya kayak ada yang di lagu yang Cari Mati apa misalnya pas nge-tag tuh kayak kayak ini kayaknya habis pas kedua feeling lu kayak gini deh kayak anjing lebih asik kan. Oke ya udah. Malah lebih suka sih jadinya lebih seru aja daripada kayak ngeband kayak udah drum urusan lu gini kayak kan nggak asik. Gue lebih suka yang kayak gitu. Iya. Sering soal Coki kalau drum di gini gimana Fik? Gue coba kayak ya kayaknya lebih dapat nih ya udah gitu. Menurut lu permainan drum si Coki gimana? Dibahas lagi. Nggak sejago gua gitu. Udah sih udah pasti. Tapi dia ternyata diem enak mainnya. Pas waktu yang Ali kan juga gue bantuin mixing Dia albumnya. mixing. Gue juga yang baru ngeh gitu, gue juga ngomong ke Ray juga kayak anjing nih anak
main drumnya oke juga ya. Karena kan yang nggak tahu, apalagi terus dia mainnya kidal. Gitu, Kidal. ya enak aja dilihatnya. Soalnya kan gue nggak pernah lihat drummer kidal gitu. Kaki lu kidal juga nggak sih, Cok? Iya kan kalau Jadi main kicknya di kiri. Iya, dia main drum kidal. itu balik semuanya. Kenapa kalau lu main bass normal pas main drum Itu. kidal kan apa? Oke, gitu kan. Jadi gini, gue lahir kidal, karena buka gue kidal kan. Terus pas gue masuk sekolah, ya waktu gue TK deh pokoknya itu gue nggak tahu apakah gue mengikuti teman-teman atau emang si gurunya yang menganjurkan buat kayak salaman tangan kanan, salim tangan kanan, makan pakai tangan kanan, semua pakai tangan kanan, nulis pakai tangan kanan. Jadi akhirnya ujung-ujungnya gue baru nyadar pas SD, iya kenapa gue selalu pakai tangan kanan ya kalau ngapain tangan setan kon zaman dulu mungkin kan ada itu juga kan. Gue nggak inget gimana tuh kejadian, cuman ya itu sih jadi semua teman-teman gue pakai tangan kanan, jadi mungkin guru juga menyuruh gue pakai tangan kanan sampai akhirnya pas gue SD gue ngerasa tuh gue kalau main bola kenapa gue pakai kaki kiri ya gitu. Gue jadi kayak ngerasa patokannya di situ. gue main bola, gue suka banget main bola kan dari SD kan. Dan teman-teman udah kayak mengenal gue dan ini yang John yang kidal nih gitu, kayak kok Sayap kiri. gue kidal gitu, kayak menang pakai kaki kiri. Pas gue pegang instrumen gitar sama bass gitu otomatis kan jadi motorik kanan yang paling dominan kan. Jadi kayak semua kayak pada umumnya lah gitu main kanan. Terus pas main drum gue mulai keribetan tuh, kok kenapa kaki kiri gue yang lebih gampang buat apa ya syarafnya lebih lancar gitu buat kayak hit simbal gitu. Dan gue ngerasa tuh, tapi kenapa gue ya dia kenapa susah gitu ngeribet tangan kanannya. Akhirnya gue berpikiran buat yaudah deh gue balikin aja semua deh gitu ke kiri. Pas gue balikin ke kiri semua, gue merasa lebih leluasa, lebih gampang gitu. Dan akhirnya dari gue main drum itu gue ngebalikin si tangan kiri gue lagi, maksud gue kayak si motorik kirinya jadi aktif lagi gitu. Jadi karena gue main drum lagi nih, jadi kiri gue hidup lagi nih gitu. Ganti dong. Nah, bassnya jadi kiri lagi nggak kidal nggak? Kayaknya Nanti. bisa deh gue. Kayak gue kemarin gue coba nulis aja, gue kayak lebih gampang nulis tangan kiri. Maksudnya bukan lebih gampang daripada dulu gitu. Nah, itu si Awan juga kan, Awan aslinya bukan kidal kan? Satu band itu masuk pada Iya, belajar kidal. belajar kidal kan, itu malah itu apa kidal otodidak ya apa? Iya. Iya kan? Ya gitu ceritanya. Lucunya Vicky kalau normal kidal. Vicky kidal. Oh, lu malah kidal. Gue emang Drumnya kidal. normal. Nah ini kebalikannya gue. Balik. Nah, lu kenapa kok bisa kanan kalau main drum? Ya karena awal belajarnya gitu. Awal belajarnya emang udah kanan ya di Biasaan gitu kebiasaan kan. aja. Cuman asli sih ya nulis kanan semuanya. Kiri Semua. semua. Betul kayak Ringo berarti. Si Ringo kan kidal. Tapi dia harus biasain main settingan kanan. Jadi kalau lu perhatiin dia ngerol itu, dia pasti mulai dari tangan kiri ngerol ya. Tundung. Oke, agak beat-beatnya Ringo tuh agak-agak lucu. Roll. Kalau drummer kidal tuh maksudnya snare dia tangan kanan yang Snare. Iya, kebalik. Iya, ya. kebalik ya. Iya, balik lagi Oh. semuanya. kalau normal kan kanan yang megang yang ngehit simbal. Iya. Ini berarti kiri gitu ya. Kiri. Dia ngehit snare pakai tangan kanan. Iya. Itu kidal tuh ya. Mm-mm. Oh. Kicknya Kicknya kaki kiri. kiri. Tetap kiri? Kanan. Iya. Kalau kidal. Oh iya, kidal. karena jadi begini ya kak. Gimana Itu sih? Iya. patokannya itu kalau Iya. kalau kanan ya kaki kanan yang mukul injek si pedal drum bassnya. Kalau orang kidal cebok pakai tangan kanan kak. Tangan kanan. Kembali. Repot juga tuh ya. Wah, ini tangan gua, ini tangan aktif ya udah. Tapi kak, kalau ada job mana yang lu utamakan sekarang? Wah, aduh, dapur ya. Seandainya nih ada KPR sama Brandas, gimana pertimbangan lu memutuskan yang mana? Kalau gue mah intinya ini si Faris tadi tuh road manager tuh baru kan dia, jadi gue udah bilang sama dia ya sebenarnya sih gue yakin juga ya
tiap-tiap personil juga kayak Vicky kan ada band juga sama Anda sama Black Bad Blues Conspiracy, si Coki sama Ali gitu. Jadi itu ngatur jauh-jauh hari aja sih jadwalnya. Jadi kalau gue mah basically duluan aja. Siapa yang udah confirm duluan ya itu yang gue pegang gitu. Di Brandas juga udah ngerti, pokoknya kalau duluan dapat jadwal dari KPR, lu ngambil KPR. Iya, bahkan jauh sebelum KPR kan gue ada Ziggy juga waktu itu kan. Jadi ya duluan aja yang confirm duluan siapa lah gitu. Nah, Ziggy Zaga gimana tuh kita apa? Lu bilang juga ke mereka apa gimana? Bilang juga, bahkan waktu momen pertama ketemu tuh lagi Ziggy Zaga manggung ya. Di Menteng waktu itu. Terus mau ketemuan gitu, jadi pada nyamperin anak-anak gitu kan, mau ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi lah gitu, lebih jauh. Habis gue soundcheck ngobrol sama mereka gitu kan. Terus ada si Ricky gitaris gue tuh kan doyan juga dengan KPR. Gue bilang, gue diajak gabung sama KPR. Yang bener lo kan, kata iya, ambil aja gitu. Jadi di situ malah ketemu. Jadi ya tinggal ngatur waktu jauh-jauh hari aja, lapor ke si Faris, ini udah masuk list, gue tanggal segini udah confirm nih gitu. Jadi ntar dicari. Tapi 3 band gitu nggak pusing Kak? Tuh lah, jangan selagi bisa ya. Lagi ada umurnya. Apa lu nggak mau ngulik bassnya juga biar kalau Coki nggak ada kan lu bisa menggantikan basis vokalis. Kan di Ziggy Zaga udah main bass. Itu yang versi ngepang simpel banget lah. Ya tanya Coki versi ininya gimana? Iya juga sih, itu belajarnya lama tuh. Ya minimal kan kalau Coki nggak ada udah jadi lu menggantikan juga vokalis dan basis. Iya sih ya. Tali welek Cok ya. Latihan lah kan bisa. Iya. Gua ngapalin sih masalahnya. Oh kalau bass. Iya nggak ngerti gua kunci A. Bodo amat nggak yang mana gua ngerti. Jadi di ngapalin tempat gue. Karena dikasih tau main di sini teng gitu. Jadi sebenarnya nggak ngerti. Nggak ngerti gua. Yang penting gaya dulu gaya. Berarti kalau KPR tuh sekarang udah berapa tahun umurnya ya? 11 ya. 12 lah, ini 2023. Dari 2011 pokoknya. Udah 12 berarti. Iya, 12 tahun. Apa selama 12 tahun ini yang menurut kalian pencapaian terbesar buat KPR? Ini sih paling kalau menurut gue sih yang seru pencapaian ya, prestasi berarti ya. Iya. Waktu kita Forestra itu yang main Iya, sama itu. Erin Kutawa yang di hutan tuh apa? Iya. Di Cikole ya. Gue pernah lu. Iya, gua itu caur tuh. Keren banget. Acara apa? Acaranya Tahun berapa? itu 2019 tuh, 18 ya? 2019 itu. Jadi kalian diiringi orkestra Erwin Gutawa. Iya, ini kolaborasi. Jadi 2 lagu ya? Tiga tuh. 3 lagu KPR. Apa? Jadi si featuringnya tuh kolaborasi sama si Banyak various artis. si satu tim besar itu ya, orkestra. Jadi di sebelah kanan orkestra, sebelah kiri bandnya, terus main bareng. Apa lagu apa 3 itu? Mati Muda. Jalanan Mati Muda sama Ironi. Wah, ironinya. Waktu akhirnya gua mencoba untuk minta datanya sama duit tapi nggak dikasih. Oh jadi ngirim pakai orkestra gitu ya? Iya, oke. Itu yang Yang lucu pas latihan gue nggak enak gitu. Kenapa? Kan lagunya temponya cepet ya. Terus dia bikinnya yang main biola gitu. Begitu kelar lagu begini. Enggak, aduh, gue nunduk gitu. Iya mesti gitu ya, gasak mulu kan. Iya. Penontonnya siapa itu? Macam-macam tuh penontonnya. Pohon. Hutan, pohon pinus. dan memang keren. Terus stage-nya yang ini apa tuh yang orang lama juga dia stage dari Dimas Jai. Dimas Jai. Bukan Dimas Jai, si ini. Jai Subiakto. Ya sama-sama Jai. Sama iklan. Iya Dimas Jai sama iklan. Kalau pencarter roket tuh udah ada di berapa kota tuh? 5 kota gede sih udah pasti ada tuh. Yang official sih 5 kota Panas besar banget. sih. Oke, tapi kalau misalnya Dikit lagi. Second City itu udah nggak nge-track sih. Kayak 10 ada kali ya, 10 kota 12, yang ingat gue. ada pencatat roket 12. mana gitu. 12-an 12-an ada. 12 sampai 16 lupa gue.
Seperti apa karakter Pencarter Roket tuh dibandingkan Waduh. penggemar band lain? Sakit jiwa. Iya, yang gue tahu ya, yang akhirnya gue jadi meneliti gitu di kota-kota yang panas itu yang beringas-beringas tuh. Makasih. Contohnya, iya, pokoknya kota-kota yang panas, pokoknya brutal ya pokoknya. Surabaya, Pinggir pantai ya. Iya Surabaya, ya Jakarta juga, Makassar. Oh, terus Surabaya Semarang. masih kalem sih. Seru aja, Seru, cuman tertib-tertib. Iya, iya. Surabaya kalem tuh. Makassar sama Medan Kayak gimana brutalnya wah, tuh? gila. Pas Makassar tuh waktu kita Pernah patah pagarnya. Iya. Apa pagar barikade gitu? Iya, Kayak pagar patah barikade gitu. berapa patah. Sampai akhirnya baru patah, intro. bengkok. Baru Bengkok terus kayak si besinya ini nih kayak keluar gitu, tajam gitu kan. Ngaco deh. Sampai akhirnya harus diberhentiin acaranya, si panggungnya berhentiin sampai itu dikeluarin dulu barikade langsung mau lagi. Tapi kalau nggak diberhentiin, waduh bisa ketusuk. Apalagi ada yang ketusuk kan males banget. Salto di panggung. Pas, gimana ya waktu itu ya Makassar tuh, Makassar, di yang tiap lagu sampai berhenti mulu karena pada berantem mulu gitu. Sampai akhirnya anak-anak itu ngomong kan, kok pada berantem? Iya bang, nih kalau kita berantem soundtracknya lagu KPR. Gak seru kalau nggak berantem. Biar pas aja ya. Keren. Yang tujuannya Kita ngiringin mereka. ngiringin mereka berantem. Memang mereka ke situ buat berantem berarti. Iya, bukan mau nonton musik. Ngaco tuh. Kalau nama Pencarter Roket dari kalian tapi Iya. Iya. tahun berapa sih itu kalian memutuskan ini nama ini buat Kayaknya penggemar? 2015 sih. 2015 Di saat kita 16 mulai gitu. banyak Udah itu mulai, tawaran panggung gitu. Mm-mm. Jadi ada fan base udah mulai bermunculan dan akhirnya kita bikin statement bicara roket. Jadi udahlah dikasih dari kalian namanya gitu ya. Iya, kayak si lagu 20.000. Iya. Segimana ininya apa setianya Pencarter Roket sama KPR? Iya sih. Gila sih kemarin. Memarukan Hearing sih. session aja rame ya. Hmm. Hearing session aja ngebludak kemarin, baru dengerin doang loh padahal gitu kan. Belum manggung gitu kan. Apalagi yang pas ini nih, pas kita di Rossi Ray baru pulang kan. Iya. Homecoming, acara homecomingnya Ray, wah Langsung lebur tuh di baru panggung. nongol langsung anak-anaknya udah pada wah deh. Gue tiap berapa lagu, bang, handphone gue hilang kata. Ya handphone siapa yang hilang deh, mesti diumumin dulu dah. Lu berarti baru sekali ya sama KPR Kak? Iya, Manggung live gitu kan? Heeh. Seperti apa suasananya buat lu ngelihat panggung KPR tuh? Kayak beranda awal-awal Hmm. dulu gitu, tempat kecil, terus depan muka banget gitu kan, congornya udah bawa apaan semua tuh. Terus ya udah lama sih gue nggak ngalamin kayak begitu. Wah jumpalitan depan muka ya pokoknya. Kayak apa passionate lah gitu karena ada kata nama lagunya gitu kan. Gitu. Tapi kalian bakal tour album apa maksudnya bakal berjalan dengan KPR Eka Anas ini ada rencana sampai berapa lama? Berapa lama? Nanyanya sih ke yang nyanyi nih. Gimana Kak? Ada apa yang lu Ya ayo aja gue intinya gue masih matupang, gue siang malam tunggu panggilan. Tapi gue ngeliatnya kayak album ini ya. Baru denger gue. Kayak albumnya Neil Young sama Pearl Jam tuh ada mereka bikin Mirrorball, terus apa lagi ya? Ada Franz Ferdinand sama Ben Sparks waktu itu. Apa one off tapi keren banget gitu ya. Gue ngarepin sih ini album bisa mencapai status itu gitu. Jadi album fenomenal dan influential buat penikmat musik rock ya di Indonesia terutama gitu. Urusan nanti ke depannya ada lagi apa enggak sih, walau tapi gue sih terbuka lah ke apa kerjasamanya, apalagi gue ngerasain kawin banget di album ini terutama gitu. ya, jadi kalau ditanya sampai kapan lu jalan dengan formasi ini belum tahu ya. Belum tahu sih, tapi yang jelas manggungnya dulu sih gitu, kita manggung aja belum ya, menurut gue mudah-mudahan panjang lah, at least manggungnya gitu, turnya gitu.
Ya pokoknya kita nantikan lah ya bulan Juni. Iya. Udah ada tanggal belum? Apa ya? Itu yang tur, Kalau manggung nggak yang perdana tuh, rencana tur oh Juni rencananya sih. mulai tanggal berapa? Udah bisa Tanggal bisa Juni. di share. Belum. Tanggal nanti. Cuman kalau mau nonton nanti tanggal 27. 27 27 Juni. Iya enggak 27 Juni. Mei. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tuh 9. Sekarang 9. Masih keburu tayang nih. Iya. Ya takutnya Rilis? udah kelewat. Album rilis tanggal 27. 27. hari itu. Iya, hari itu kita Oke. langsung manggung. Digital. Kita. Iya. Ya pokoknya silakan lihat di Instagramnya Penerbang Roket ya, tanggal 27 Mei di Di Studio Palm. Studio Palem bersama Oh banyak tuh, ada Jangar. Ada satu lagi tuh band popang. Kaget gua anjing. Band popang itu apa sih namanya, lupa. Band popang satu Jangar, satu kita. Iya. Summerland bukan. Bukan sama lain. Stereo Wall, bukan? Wood, ada woodnya gitu. apa? Apaan? Iya, ada gua juga nggak tahu. Bandnya Berita Angkasa ya. Bukan. Kalau Jangar kan Berita Angkasa kan? Udah enggak. Udah enggak. Ngambek juga. Enggak. Kalau itu bisa baik-baik. Oh itu bisa baik. Morning Wood. Morningwood ya. Hah? Morningwood. Warna mah. Kayu pagi. Morning Wood begitu. Oh, Itu Ah. bukan morning wood anjing, itu morning glory. Morning Wood. Oh iya. Ada juga. Kan jadi batangan. Ya udahlah. Oke. Terima kasih. Silakan ditunggu albumnya ya. Assalamualaikum. Nah, Ciao. eh, Ciao.